Setelah terpisah dengan semua krunya, Luffy memutuskan untuk menyelamatkan Ace yang ditahan di penjara terkuat Impel Down. Namun karena tak sempat, Ace sudah dibawa ke Marineford untuk dieksekusi. Luffy yang berhasil keluar dengan para tahanan Impel Down bersama-sama menuju ke Marineford. Luffy terus memperhatikan Vivre Card Ace dan membuat Jinbei membuka pembicaraannya. Ia juga tahu betul Ace sering menceritakan Luffy. Makanya Luffy jadi teringat masa lalu mereka yang selalu bersama. Mulai dari makan bersama, tidur bersama, dan berlatih bersama. Ace juga berlayar 3 tahun lebih dulu ketimbang Luffy. Saat itu, ia belum memakan buah iblis. Terakhir mereka bertemu saat di Alabasta. Ace bertambah lebih kuat, telah jadi divisi kedua bajak laut Shirohige dan memberikan Vivre Card-nya pada Luffy. Luffy juga tampak tak percaya bahwa Kurohige berhasil mengalahkan Ace. Tentu saja Jinbei yang tahu juga emosi. Ia juga mengenal komandan divisi keempat Shirohige bernama Sach yang Kurohige bunuh. Di Marineford, semua pasukan sedang dikerahkan berkumpul di Teluk. Sedangkan di sisi Ace, ia masih terus mengingat awal mula dirinya ditangkap oleh Kurohige. Pertarungan yang bertujuan untuk membalaskan dendam atas perbuatan Teach di kapal Shirohige malah berbalik jadi bencana untuk dirinya sampai ditangkap dan akan dieksekusi. Sementara itu, di markas besar Angkatan Laut di Kepulauan Marineford, para Shichibukai telah dipanggil menuju ke pelabuhan. 4 di antara para Shichibukai itu pernah berurusan dengan bajak laut topi jerami. Di sana sudah ada Bartolomeo Kuma, Draco Mihawk, Gecko Moria, Boa Hancock, dan juga Doflamingo. Masih di markas besar, Aokiji juga sudah bangun dari tidurnya. Itu juga dengan Kizaru dan sang keadilan sejati Akainu. Kekuatan terbaik Angkatan Laut, 3 Admiral, dan Oka Shichibukai. 3 jam dari sekarang menuju waktu eksekusi seorang kriminal di alun-alun. Ace mulai dibawa dari ruangannya. Kabar eksekusi Ace tentu jadi pembicaraan hangat di seluruh dunia. Seperti di South Blue, orang-orang memperdebatkan akankah Shirohige datang untuk menyelamatkan Ace. Ada yang bilang sudah terlalu tua untuk berperang. Ada yang bilang juga mereka akan datang. Di East Blue juga sama. Perang di Marineford sekarang mungkin akan jadi sejarah buruk bagi Angkatan Laut. Akan sama saat tragedi 20 tahun yang lalu oleh Shiki si singa emas yang ngacak-ngacak markas besar. Bahkan di North Blue, para pedagang sampai menutup warungnya karena peperangan di hari ini. Di West Blue juga terus mendebatkan siapa yang akan memenangkan perangnya. Di Grand Line, kabar itu sangatlah besar. Bahkan anak-anak sampai tahu. Beberapa di antara mereka juga bertanya pada Tuhan, akan dibawa kemanakah masa depan dunia ini? Pulau Marineford, markas besar Angkatan Laut, sebuah kota besar yang dihuni oleh anggota keluarga dari Angkatan Laut. Di sana sudah kosong, tak ada siapapun. Perintah evakuasi telah disebarkan ke seluruh wilayah. Dan tempat evakuasinya adalah Sabaudi Archipelago. Semua wilayah melihat pelaksanaan eksekusi dari layar monitor. Para reporter dan kameramen dari beberapa tempat berada di sini untuk menyebarkan berita kepada dunia secara langsung. Semua kapal yang terlihat oleh Angkatan Laut dengan cepat ditenggelamkan, dan sampai sekarang belum ada laporan tanda-tanda kedatangan Shirohige. Ketegangan di Marineford pun semakin meningkat, dan tersisa waktu 3 jam sebelum pelaksanaan dimulai. Di ruang Sengoku juga, Garp tampak emosional dengan semua ini. Namun Sengoku terus menjelaskan bahwa eksekusi kali ini bukan bajak laut biasa. Dan tentunya, jika terjadi peperangan akan menentukan masa depan dunia. Di markas besar Marineford, semua orang sibuk bersiap. Semua pasukan elit dari seluruh penjuru dunia telah berkumpul dan berjumlah lebih dari 100.000 pasukan. Area teluk yang berbentuk sabit dan seluruh pulau dikelilingi oleh 50 kapal perang. Dan banyak meriam yang dipasang di area teluk. Terlihat juga para pasukan andalan Angkatan Laut, 5 Oka Shichibukai, dan penjaga di tempat eksekusi, 3 Admiral. Kekuatan keadilan yang tak bisa dibayangkan sedang menunggu bajak laut Shirohige dan menghentikan mereka menyelamatkan Ace. Ace pun dibawa naik ke atas panggung sembari mengingat kenangannya bersama Luffy. Di sisi Luffy dan lainnya, mereka sudah melihat gerbang keadilan Marineford. Namun masalahnya, bagaimana cara mereka masuk ke sana? Naiknya Ace ke panggung membuat gempar semua orang. Woi, yuk!
Garp yang bersama Sengoku naik panggung lebih memilih berada di bawah tangga saja. Sebelum memulai eksekusinya, Sengoku memberikan sebuah informasi penting mengenai Ace pada semua orang. Sengoku minta Ace untuk memberitahukan siapa ayahnya. Namun Ace terus menjawab bahwa ayahnya adalah Shirohige, tapi nyatanya bukan. Menurut Sengoku, dari hasil sedikitnya informasi dari agen Cyberpol yang bisa dipercaya, yang sudah menyelidiki semua tentangnya, bahkan sang ibu menggunakan trik tertentu. Semua rahasia itu mengelabui seluruh dunia, tepatnya di Batelira di South Blue. Nama ibu Ace adalah Portgas de Roche. Yang wanita itu lakukan benar-benar menentang hukum alam, yang mana ia mengandung Ace selama 20 bulan. Setelah melahirkan Ace, Roche meninggal karena kehabisan energi. Dan 3 bulan setelah ayahnya meninggal, Ace lahir yang di dalam tubuhnya mengalir darah orang paling mengerikan di dunia ini. Mendengar kata-kata itu, Garp mengingat ayahnya Ace menitipkan anaknya padanya. Dan dikatakanlah bahwa ayahnya Ace adalah sang raja bajak laut Gold Roger. Yo. Gold Roger. Tentu saja ini jadi berita besar bagi seluruh dunia dan semua orang memiliki reaksi berbeda terhadap berita besar itu. Itu kenapa? Garp seketika mengingat pertama kali Roger mengakui padanya bahwa ia memiliki bayi. Roger juga berani mengakui pada Garp dan percaya padanya bahwa Garp akan menjaganya. Walaupun Garp di sisi angkatan laut terus berteriak tak akan peduli pada bayinya, tapi Roger terus percaya padanya. Mau bicara apapun, hati Garp akan sesuai dengan Roger untuk menjaga anak itu. Saat Roger sudah ada di tangan Angkatan Laut memutuskan untuk menghentikan garis keturunannya, membawa ibu hamil dan anak-anak untuk diselidiki dan dibunuh. Portgas de Roche yang mengandung anak dari Roger terus menyembunyikan kandungannya juga, sampai di mana sudah tidak ada lagi wanita hamil di pulau yang mereka selidiki. Sudah 10 bulan sejak Roger ditahan dan beberapa dari Marine berpikir Roger tak memiliki keturunan. Era Roger benar-benar akan berakhir. Tapi di suatu malam, Garp menyaksikan Ace lahir. Roche dengan sepenuh hati memberikan nama Goldie Ace pada anak itu. Bahkan Garp menyaksikan di mana Roche seketika meninggal tak lama setelah melahirkan anaknya. Setelah kematian Roche, Garp membawa anak itu ke suatu tempat di hutan. Pemilik rumah itu bernama Dadan dan menitipkan bayi itu. Bahkan setelah beberapa tahun kemudian, Garp juga membawa Luffy untuk tinggal bersama Ace yang diasuh oleh Dadan. Sengoku terus melanjutkan perkataannya bahwa 2 tahun lalu Ace memakai nama ibunya sebagai Kapten Bajak Laut Spade. Tentu saja Shirohige tahu latar belakang Ace, makanya ia berniat menjadikan Ace sebagai Raja Bajak Laut. Ia bersedia mengakui anak dari musuh lamanya sebagai anaknya. Maka dari itu, Angkatan Laut kesulitan menangkap Ace karena di bawah perlindungan Shirohige. Dan inilah alasan mengapa eksekusi Ace dibuat seramai itu. Di tengah keramaian itu, Sengoku mendapat laporan bahwa gerbang keadilan Marineford tiba-tiba terbuka tanpa izin. Di ruang kontrol juga tak bisa dihubungi. Beralih ke sisi Luffy, ia dan lainnya juga bingung bagaimana caranya masuk gerbang keadilan Marineford. Tapi tiba-tiba gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Ketegangan terjadi di Marineford, semuanya tiba-tiba jadi tenang. Shizuka. Dan benar saja, ada banyak sekali kapal induk bajak laut yang datang ke Marineford. Salah satunya ada Doma, McGuy, Dekalvan bersaudara, Squart, dan masih banyak lagi. Mereka adalah para kapten bajak laut dari dunia baru. Totalnya ada 43 kapal induk. Dan mereka semua adalah aliansi bajak laut Shirohige. Tiba-tiba saja Moby Dick muncul di tengah-tengah teluk dari dalam air dengan melapisi kapal mereka. Oh my God! Stop! Buruknya ada 3 kapal tambahan dengan formasi yang muncul di tengah-tengah teluknya. What? Dalam keheningan itu, Shirohige muncul dan menyapa Sengoku. The Sengoku. Di sisi Luffy, Ivankov mengatakan bahwa jika Ace adalah kakak Luffy, Dragon sebagai ayah pasti tak tinggal diam. Namun Luffy menjelaskan bahwa ayah mereka berbeda, yang mana ayah Ace adalah Gold Roger.
Untuk memulai perangnya, Shirohige langsung membuat tsunami dengan kekuatan gura-guranya. Aden! Nah, Shirohige serius menyelamatkannya. Ace jadi teringat masa lalu di mana ia pertama kali menjadi bajak laut. Dari petualangannya, Ace membuat bajak laut Spade. Bahkan dengan buah logia dan menyandang nama Dicknya, Sengoku terus memperhatikan gerak-gerik Ace sebagai bajak laut. Keonarannya membuat namanya jadi terkenal sebagai Rocky. Bahkan beritanya sampai pada Shirohige, yang mana Ace menolak tawaran Chichibukai saat itu. Singkatnya, Ace juga memberanikan dirinya untuk bertemu dengan Shanks, bukan untuk berperang, melainkan untuk bertukar cerita mengenai Luffy. Tentu saja, Shanks menerima Ace sebagai kakak Luffy dan membuat pesta kecil di sana. Dengan memiliki cita-cita yang sama seperti Luffy, Ace berkeinginan menyalahkan Shirohige. Tapi dalam perjalanannya menemukan Shirohige, ia dihadang oleh Jinbei yang ada di sisi Shirohige karena hutang budinya. Alhasil, mereka berduel selama 5 hari tanpa henti. Tak ada yang memenangkan pertarungannya. Tiba-tiba Shirohige datang pada area pertempuran mereka. Tentunya, Ace yang berhasrat mengalahkan Shirohige langsung melawannya. Tapi Shirohige menunjukkan perbedaan level kekuatannya di sana. Setelah bangun dari pingsannya, Shirohige yang tertarik pada Ace menawarkannya untuk jadi anak angkatnya saja. Singkatnya, tiba-tiba Ace terbangun di suatu tempat yang ternyata ia dibawa di kapal Shirohige. Seorang kapten divisi keempat bernama Sach mengenalkan dirinya. Selain Ace, mereka juga membawa semua kru Ace ke kapal dan berniat mengajak Ace untuk gabung dengan Shirohige. Walaupun Ace masih belum menerimanya. Namun hasrat untuk mengalahkan Shirohige masih ada padanya, sehingga ia terus mencoba membunuhnya sampai ratusan kali. Sampai pada titik di mana Ace gagal melakukannya. Marco sebagai kapten divisi pertama memberikan sedikit perhatiannya pada Ace dengan memberikan sup untuknya. Namun di sana, Ace malah menanyakan mengapa semua kru Shirohige memanggilnya ayah. Dengan senang, Marco menjawab bahwa Shirohige menganggap mereka semua anaknya karena mereka semua dibenci dunia. Dengan panggilan itu membuat mereka merasa senang dan benar-benar seperti ayah bagi mereka. Marco juga terus menyarankan Ace untuk cepat mengambil keputusan. Jika tidak bergabung, maka Ace harus berlayar dari nol kembali. Lanjutkan perjalanan di bawah bendera Shirohige. Tingkatnya, Ace mulai menerima untuk bernaung di bawah bendera mereka. Dengan kemampuannya, ia benar-benar kuat melebihi beberapa kapten divisi di kapal itu. Sampai-sampai ia ditawari menduduki posisi kapten divisi kedua, yang mana seharusnya jabatan itu diberikan pada Teach. Namun dengan baiknya, Teach menerima Ace sebagai kapten divisi kedua saat itu. Singkatnya, Ace menemui Shirohige untuk berbicara serius. Di sana ia memberitahukan bahwa dirinya sebenarnya adalah anak sang raja bajak laut, yang mana Shirohige adalah lawannya di masa lalu. Bukannya mengusir Ace atau membuangnya, Shirohige malah mengatakan suatu hal yang membuat Ace merasa diterima dengan baik di sana. Bahwa Shirohige benar-benar tak peduli dimanapun asal-usul seseorang, karena menurutnya, semua manusia adalah putra lautan. Di sana, Ace resmi menjabat sebagai kapten divisi kedua. Kabar bajak laut besar dan melegenda Shirohige yang merekrut rookie kuat itu tersebar ke seluruh lautan. Tapi memang benar adanya bahwa Ace bisa diandalkan oleh teman-temannya di sana. Suatu ketika Touch menunjukkan temuannya yaitu buah iblis. Walau gak tahu itu buah apa, ia menunjukkannya pada semua orang di sana. Kebetulan Teach yang tahu jenis buah tersebut langsung memiliki rencana licik di dalam otaknya. Singkatnya, ia membunuh Touch dan merampok buah itu lalu pergi entah kemana. Setelah mengetahui kematian Touch disebabkan oleh bawahannya sendiri yaitu Teach, Ace sebagai kaptennya Teach bertanggung jawab dan mencarinya. Padahal Shirohige telah membuat pengecualian. Karena kehendak Ace sudah bulat, ia pun berlayar sendirian untuk mencari si Teach dan berniat memberikan pelajaran untuknya. Maka dari itu, Ace saat ini merasa gak enak pada semua yang hendak menyelamatkannya. Padahal ia sendirilah yang salah karena tak mematuhi ucapan ayahnya serta teman-temannya untuk tak mengejar Teach. Tapi dengan bijaknya Shirohige terus berniat menyelamatkannya karena Ace adalah putranya. Shirohige juga menambahkan bahwa seharusnya di seluruh lautan itu sudah tahu akibatnya jika ada yang berani melukai keluarganya. Tentu saja dengan ini semua, Shirohige akan serius berperang melawan angkatan laut yang dipimpin oleh Sengoku. Reaksi para Shichibukai juga sangat serius dengan tujuannya masing-masing pada perang ini. Si otoku tamu bakal hasil dari kekuatannya tadi membuat air surut di teluk itu. Bahkan di posisi Luffy dan lainnya juga terdampak.
Mereka malah terbawa arus angin sehingga arah mereka jadi berubah. Seketika angin kencang itu pun berhenti. Jinbei yang sudah tahu hanya akan mengikuti keadaan dan benar saja arus balik menuju Marineford kembali kencang sehingga kapal mereka melaju lebih cepat. Tapi buruknya tsunami besar itu bisa menelan kapal mereka dari belakang. Di sisi Marineford, suasana tenang itu dimulai dengan gertakan gelombang yang terasa seperti gempa. Tiba-tiba, tsunami besar menerjang markas mereka dari dua arah. Namun dengan cepat, Aokiji membukukan dua gelombang tsunami itu menjadi es, yang mana semua teluk juga membeku dan ia memulai penyerangannya. Ketika meriam dari angkatan laut ditembakkan, para kapten dari 43 aliansi pun turun untuk berperang. Ayo, 5 wakil admiral juga turun untuk ikut penyerangan. Saking tenarnya nama Mihawk niat mau menyerang saja sampai dikomentari semua orang. Padahal tujuan Mihawk ikut berperang untuk mengukur kekuatan mereka dengan si legenda Shirohige. Jimaburen もし測るだけだで戦慄し、恐怖で動けなくな最強の呼び声もとが噂に聞く黒と最上噂者のMihawk akhirnya melancarkan satu tebasan langsung pada Shirohige. Tapi ternyata Kapten Divisi Ketiga Diamond Zozu berhasil menahan dan memantulkan tebasan Mihawk ke arah langit. Dari itu peperangan bisa berlanjut kembali. Kizaru juga akan menunjukkan kekuatannya langsung pada Shirohige. Namun Marco dengan kekuatan mythical Zoan Phoenix-nya melayani serangan langsung Kizaru. Tentu saja Admiral Kizaru tak bisa berbuat seenaknya melawan Marco karena regenerasi Phoenix Marco yang kuat. Dia pun memerintahkan para raksasa untuk bersiap. Namun Zozu langsung mematahkan bongkahan es di bawahnya dan langsung melemparkannya ke arah kursi para admiral. Dengan kekuatan magma logianya, Kaino menghancurkan bongkahan es yang besar itu sehingga memperkeruh area perang dengan bumbu meteor hasil pecahan esnya.
Satu meteor besar mengarah pada Shirohige, namun hanya dengan senjatanya ia berhasil menusuk meteor tersebut. Anjay, oke, kini dia mau tongah. Isi Kobe dan Helme pun mereka benar-benar hanya bisa diam membeku karena ketakutan akan kekuatan para bajak laut. Dan di tengah rasa takut mereka ditakutkan lagi oleh sesuatu besar yang datang. Konga, Nanda. Yang ternyata Little Ors Junior yang berada di pihak Shirohige untuk menyelamatkan Ace. Dengan adanya Ors Junior, para angkatan laut ketar-ketir karena Ors jauh lebih besar dari para raksasa. Tentu saja untuk mengimbangi Ors Junior, angkatan laut mengerahkan pasukan raksasanya. Ayam. Bayu, how can it include? Lapar, boleh mau iya. Kehancuran masif yang dibuat oleh Ors membuat raksasa angkatan laut turun tangan semua, dan Ors Junior nge-solo mereka. Di sisi Hancock juga mulai diserang, tapi ia dengan mudah menyerang mereka semua, mau bajak laut ataupun marine. Why? Ors Junior yang terus berjalan mendekati panggung Ace membuat Kuma memadatkan udara dan membuat Ors terkena damage yang cukup besar. One. Ors yang hampir terjatuh mengingat kebaikan Ace di masa lalu, di mana Ace membuatkannya topi agar Ors yang besar dan tinggi tak terkena panasnya matahari. Sembari membayangi kebaikan Ace, Ors Junior terus ditembaki. Setidaknya sebelum ia jatuh, ia akan membunuh salah satu dari mereka. Sejauh non tapi karena objeknya Doflamingo, ia berhasil menghindar. Buruknya, Dovi memotong satu kaki Ors dan ditambah tusukan bayangan dari Gecko Moria. Ayahate, koitsu. Terus, hampir saja Ors berhasil menyentuh Ace dengan ujung jarinya. Ors Junior tumbang tak sadarkan diri di depan mata Ace. Tumbangnya Ors tentu membuat Shirohige mengecam para marine. Karena tak mau membuang perjuangan anak-anaknya, ia pun merintah semua krunya untuk naik ke tubuh Ors dan menuju alun-alun mendekati Ace. Perang besar itu membuat Kobe dan Helme pun tak kuat mental. Ia pun hendak lari menuju kota Marineford. Di sana ia melihat Akainu yang sedang menghajar salah satu angkatan laut yang mencoba kabur dari sana. Menurutnya, jika jiwa seorang angkatan laut lemah sepertinya, lebih baik mati saja daripada memalukan. Wangtoni kazoku. Nangis. Ace?
Di sisi para bajak laut, mereka berusaha menghancurkan dinding teluk untuk membuat jalan masuk. Dibantu juga oleh aliansi mereka yaitu White Bay yang langsung bisa menghancurkan dindingnya. Doflamingo juga terus bermain-main dengan divisi ke-13 bernama Atmos. Ia mengendalikan tubuh Atmos untuk menyerang buahannya sendiri. Tulisan itu! Jebolnya 2 titik dinding teluk angkatan laut membuat para bajak laut berhasil menerobos masuk dari 2 celah itu. Tapi Sengoku tak gentar sedikit pun. Ia menghubungi semua angkatan laut untuk memulai rencananya. Tapi Shirohige juga cerdik. Dengan menganalisis pergerakan petinggi marin, ia sepertinya tahu bahwa lawannya merencanakan sesuatu. Pelaksanaan rencana itu membuat Garp yang masih emosional berpindah ke sisi Sengoku dan Ace. Ia terus mengingat saat dulu dirinya melatih 2 bocil yang sekarang malah jadi bajak laut. Begitulah keluarga kecil yang dirasakan Garp bersama 2 bocilnya. Namun sebagai angkatan laut tentu tak ada ampun bagi para penjahat baginya. Tapi beda lagi kalau soal keluarga. Di sisi Ace ia hanya bisa menangis tak tahu harus berbuat apa sekarang. Tentu Sengoku yang tahu emosional apa Garp mengatakan bahwa ia tak akan sia-sia jika Garp bimbang di saat-saat seperti ini. Di sisi Koby dan Helmeppo juga mendapat kabar rencana tadi bahwa eksekusi Ace akan dipercepat saat ini. Tapi fokus mereka teralihkan oleh sesuatu yang jatuh dari langit. Tentu saja semua orang di medan perang melihat ke arah yang sama. Sesuatu yang jatuh itu adalah si Luffy bersama lainnya yang menjadi perhatian semua orang. Oh, they want to get a president. Kapan Luffy dan yang lainnya bisa terjatuh dari langit? Untuk menjawabnya, kita akan kembali beberapa waktu sebelum mereka terjatuh. Kapal Luffy dan lainnya terbawa arus gempa laut yang dibuat Shirohige. Akhirnya Luffy, Jinbe dan lainnya setuju untuk menerjang tsunami itu bagaikan surfing di sebuah ombak besar. Oh, ya tenda. Tenfuku. Anak siapa? Sisi. Setelah mereka di pucuk ombaknya, airnya membeku yang disebabkan oleh Aokiji. Mereka juga bisa melihat peperangan sudah mulai di atas sana. Luffy pun memiliki ide, yaitu menghancurkan sedikit es di ujung kapal mereka agar kapal mereka bisa berseluncur pada es itu. Kebetulan saat mereka berdiskusi, mereka mendengar laporan dari Denden Mushi Pusat yang mana akan ada perubahan operasi dan mempercepat eksekusi Ace. Karena tak ada waktu lagi, mereka mengikuti ide Luffy dan terjatuhlah ke tengah-tengah medan perang. Beruntungnya mereka jatuh ke air yang mana dataran esnya telah dibelah oleh Jozo sebelumnya. Jinbe juga menyelamatkan para pengguna buah iblis yang tenggelam. Setelah Luffy bangun, ia pun terus mencari Ace. Keberadaan Luffy dan lainnya membuat gempar semua orang karena orang-orang yang berada di belakang Luffy adalah 2 mantan Shichibukai dan petinggi revolusioner Ivankov. Ditambah pertahanan Impel Down yang cukup kuat dan tentu kedatangan mereka membuat reaksi orang berbeda-beda. Sengoku juga berteriak memastikan keputusan Jinbe yang malah berada di pihak Mugiwara saat itu. Crocodile juga memfokuskan dirinya pada Shirohige. Sesuai tujuan, ia akan berusaha memenggalnya. Crocodile. Namun Luffy berhasil menghalau serangan Crocodile agar tidak menyerang Shirohige. Crocodile mengatakan bahwa kesepakatan kerjasama dengan Luffy telah usai karena sudah sampai di Marineford. Tapi Luffy akan menentang Crocodile jika ia menyerang Shirohige dikarenakan Ace menyukai pak tua itu. Melihat Luffy dengan topi jeraminya, Shirohige mengingat Shanks saat itu.
Ia juga memastikan pada Luffy bahwa topi itu mirip dengan yang dipakai Shanks dulu. Selain itu, ia mengingat Ace sering menunjukkan adiknya terus-menerus pada dirinya. Disinilah Shirohige menggertak Luffy, tapi Luffy terus berteriak seperti biasa bahwa ia akan menyelamatkan kakaknya dan menjadi Raja Bajak Laut. Omego to Kija. Razar! Dengan penuh percaya diri, Shirohige tersenyum, lalu bersaing dengan Luffy untuk menyelamatkan Ace. Tentu saja, sorot perhatian orang-orang hanya pada mereka berdua, dan hanya Luffy lah yang bisa seperti itu pada Shirohige. Koby dan Meppo juga heran mengapa bisa si Luffy lolos dari Impel Down dan gilanya langsung ke Marineford. Luffy juga terus memberitahu Shirohige informasi yang ia dapat sebelumnya, bahwa eksekusi Ace akan dipercepat. Bahkan Ivankov dan Buggy saja heran mengapa Luffy seberani itu lancang dengan seorang Shirohige. Luffy pun melompat dan berlari menuju alun-alun di mana Ace hendak dieksekusi. Shirohige juga diberikan informasi yang sama oleh Marco, tapi bukannya buru-buru masuk ke alun-alun untuk menyelamatkan Ace. Shirohige memilih untuk bersabar, karena sebenarnya Sengoku sengaja membocorkan informasi itu, agar para bajak laut menerobos masuk. Luffy yang terus berlari dihadang oleh Kizaru. Untungnya Ivankov berhasil mementalkan Luffy. Ditambah Kuma juga mulai bergerak dan Ivankov akan menghadangnya karena Kuma adalah orang yang Ivankov kenal. Luffy terus dihadang oleh Django full body dan Hina, tapi ia tetap bisa lolos dengan cepat. Lantas enggak. Squad yang berada di sisi teluk ditemui oleh seseorang yang membuatnya kaget. Tak ada ampun, Moria juga mengeluarkan zombinya untuk terus menghadang Luffy. Moria! Karena tak tahan khawatir adiknya berperang dan menyelamatkannya, Ace berteriak pada Luffy untuk pergi saja dari sana. Tapi dengan berani Luffy kembali menjauh bahwa ia adalah adiknya. Beberapa di antara Marin kaget soal Luffy yang mengaku adiknya Ace. Bisa saja Luffy adalah anak Ranger juga, tapi Luffy terus menghajar orang-orang yang menghalanginya. Moria, setelah Sengoku memberikan informasi bahwa Luffy tumbuh besar dengan Ace, tapi ayah Luffy berbeda. Ayahnya adalah seorang pemimpin revolusioner Dragon, kriminal terburuk dalam sejarah. Kabar itu juga membuat gempar mereka, termasuk Smoker yang mulai paham mengapa saat di Lodge Town Dragon menyelamatkan Luffy darinya. Para reporter juga langsung mengabarkan kabar itu dan tentunya perang terus berlanjut. Luffy berhasil mengalahkan satu raksasa dan sekarang ia jadi pusat perhatian angkatan laut. Mereka pun dikepung dan langsung baku hantam. Dalam hebohnya peperangan, Buggy diajak bicara oleh Shirohige. Tentunya Shirohige mengenal Buggy karena Shanks dan Buggy ada di kapal Roger saat itu. Tanggung takut dan malu, Buggy mengatakan ia akan membunuhnya. Tapi Shirohige menawarkannya untuk kerjasama terlebih dahulu saat ini. Pada akhirnya si Buggy cuma ketawa ketiwi haus validasi. Alasan Shirohige ngajak kerjasama dan memanfaatkan kekuatan bawahan Buggy yang lumayan untuk tambahan pasukannya. Shirohige pun memulai strategi perangnya. Ia merintahkan Kapten Aliansing yang berada di pintu teluk untuk menghancurkan semua kapal perang di area itu.
赤字を防げると海軍なし何が俺たちは左うちは右が言うならどこでも進むと言うたのにがわげはい出ましたSo, that's wicked. Sementara di sisi pasukan Luffy terus ditahan mundur oleh angkatan laut yang semakin banyak. Luffy memilih terus maju menuju Ace, tapi lagi-lagi Moria menghadang mereka. Musim Maidana Untungnya Jinbei berani berduel dengannya saat itu, tapi Moria berhasil ditumbangkan sementara. Hadangan terus berlanjut. Sekarang Smoker dan Tashigi yang langsung menyerang Luffy. Sedangkan Ivankov yang tahu Luffy dihadang tak bisa membantu karena ia disibukkan oleh Kuma. Oh boy, Nope. Luffy berhasil dibekukan oleh Smoker, tapi untungnya Hancock berhasil menyelamatkan suaminya itu. Sedangkan Ivankov, ia terus berusaha membuat Kuma mengenalnya, tapi Kuma tak mengenalnya sama sekali. Luffy yang datang menjelaskan bahwa Kuma sekarang bukan Kuma yang ia kenal lagi. Maka berkat Hancock, Luffy berhasil selamat. Tak tanggung juga Hancock memberikan kunci Ace padanya, dan Luffy memeluk Hancock sampai membuatnya salting. Di sanalah Hancock membantu Luffy dengan menahan Smoker agar tidak menghalanginya. Tiasa, gimana no Luffy? Luffy sampai pada tempat Ivankov. Di sana Ivankov benar-benar gak ngerti apa yang dimaksud Doflamingo. Padahal yang dimaksud Luffy adalah Kuma sudah hilang sepenuhnya dan sudah digantikan oleh pasifista. Ia sendiri yang rela jadi bahan eksperimen itu, dan Kuma yang ada di hadapan mereka adalah pasifista terbaik karena bisa menggunakan kekuatan Nikyu Nominya. Bukan sudah betul tak rawat sulit cibu. Terpaksa Ivankov berduel dengan Kuma sekarang sambil berusaha memahami semuanya. Di sisi lain, si Goldino membuat penyamaran lilin agar Buggy dan lainnya bisa berdiskusi. Buggy berniat mencari perhatian semuanya sekarang. Mau senja. Crocodile justru malah fokus untuk menyerang Shirohige, tapi ia terus dipukul mundur oleh Jozu. Yogud, saat Jozu hendak menghantamnya, ia ditahan oleh Doflamingo. Luffy mengajak Crocodile bekerja sama sekarang. Sedangkan Luffy yang berhasil melewati beberapa Shichibukai dan para marin yang menghadang, mulai dijegal oleh sang pendekar pedang terkuat di dunia, yaitu Draco Mihawk. Kokomadek. Pertempuran terjadi di mana-mana. Beberapa orang juga berusaha menjegal Mihawk agar Luffy bisa lolos. Dengan jarak yang sangat jauh, Mihawk melancarkan tebasannya pada Luffy dengan kerusakannya yang masif. Jinbei yang tahu Luffy tak bisa bergegas berusaha menahan Mihawk. Namun ia bukanlah lawan yang sepadan.
Mihawk pun terus berfokus pada Luffy, bahkan saking kuatnya tebasan Mihawk sampai membelah gunung es di sana. Sedangkan Buggy terus memanfaatkan kericuhan untuk merampas dinding musuh visual pada angkatan laut. Balik pada Crocodile, ia diajak Flamingo untuk bergabung pada era baru bersamanya, karena era Shirohige telah berakhir dan akan digantikan oleh generasi baru. Tapi Crocodile tak mau ajakannya, dan ia malah menyerang Flamingo. Seperti umemu, itu habis. Sabless Crocodile juga malah terkena pada Buggy yang sedang mengendap-endap. Hancock juga terus menahan Smoker. Smoker benar-benar tak habis pikir pada pembelotan Hancock sebagai Shichibukai. Hancock! Dan di sisi Luffy, ia juga hanya bisa menghindar di hadapan Mihawk. Luffy yang terus menghindar kebetulan melihat Buggy yang terkena Sabless Crocodile. Ia pun menjadikan Buggy penahan tebasan Mihawk. Awalnya, Luffy berhasil menjadikan Buggy umpan Mihawk. Namun ia tak sebodoh itu. Sadar akan hal itu, Marco memerintahkan divisi kelima bernama Vista untuk menahan gempuran Mihawk pada Luffy. Dalam duel adu pedangnya, Mihawk pun sadar bahwa Luffy memiliki suatu hal yang bisa membuat orang lain memihak padanya. Menurutnya, Luffy lah yang memiliki kekuatan paling mengerikan di lautan. Sedangkan di sisi Buggy yang terlempar bersama bawahannya, dengan segala kehokiannya lagi ia dapat denden mushi prakam. Rencana Sengoku pun telah siap dilaksanakan. Semua orang yang menyaksikan pun heran eksekusinya ternyata dipercepat. Sengoku pun memerintahkan bawahannya untuk memutus denden mushi prakam. Bagaimanapun angkatan laut dan pemerintah dunia harus menang atas nama keadilan. Alasannya, mematikan prakam adalah Sengoku merasa tak perlu menunjukkan pemandangan mengerikan ini pada dunia. Informasi yang akan didapat oleh dunia setelah perang ini hanyalah informasi tentang kemenangan mereka saja. Dalam peperangan yang besar itu terjadilah penembakan dari arah teluk dan menghancurkan kapal para aliansi, yang ternyata mereka adalah para pasifista, senjata pemerintah dunia yang dikendalikan oleh Sentomaru. Kaizen yori oyoso 1 時間 Sensou wa kyuzoku ni naru. Tentu saja kedatangan Sentomaru dengan banyaknya pasifista itu menambah kekuatan tempur angkatan laut. Namun sayang, karena Shirohige berhasil membaca strategi Sengoku, perangkatan laut gagal merencanakan penjebakannya. Seharusnya dengan informasi eksekusi Ace yang dipercepat, otomatis para bajak laut akan buru-buru ke alun-alun. Namun karena Shirohige memerintah semua bawahannya untuk menghancurkan kapal perang mereka, jadinya pihak bajak laut tak terjebak oleh kehadiran pasifista yang muncul di ujung teluk. Mau bagaimanapun, perang terus berlanjut, dan banyak orang dari dua sisi yang berjatuhan. Heidori, Sanka no Kaiwoi wa kara hazureta mono. Hazureta! Hirobai sama. Umai es. Kuyu. Mihawk dan Vista juga serius berduel. Pasifista juga menekan para bajak laut dari belakang. Monitor di Sabaudi juga telah mati. Luffy yang dihadang oleh Kizaru dibantu oleh para kapten divisi bersama Jinbei untuk terus menuju alun-alun. Sini mau bagaimana? Nanti kita. Nah, kini top kapten divisi ke-10 bernama Curiel juga berusaha berduel dengan Moria. Vista.
Semua juga terpaksa mundur dari Hancock, sedangkan Sengoku terus marah-marah karena monitornya belum dimatikan semua. Yang ternyata si Bogi malah melakukan siaran untuk memamerkan dirinya agar dikenal semua orang. Shirohige yang masih di atas kapalnya dihampiri oleh Squarf. Di sana mereka membicarakan strategi pengepungan yang Sengoku lakukan dengan pasifista tadi. Squarf nampaknya akan kembali ke medan perang dan mengeluarkan pedangnya. Tepat saat suara meriam terdengar, ia malah menusuk Shirohige. Tragedi penusukan itu tentu jadi perhatian semua orang di sana termasuk yang menonton di Sabaudi. Maruko langsung membekuk Squarf. Di sana Squarf menjelaskan alasannya bahwa Shirohige telah membuat kesepakatan dengan Angkatan Laut, yaitu menjamin keselamatan bajak laut Shirohige dan Ace. Demi menyelamatkan Ace, ia rela mengorbankan semua aliansinya. Dengan kata lain, menukar aliansinya dengan Ace seorang. Tujuannya semua itu untuk menjadikan Ace menjadi raja bajak laut. Bahkan semua bawahan Shirohige tadi beritahu bahwa Ace adalah anak dari Roger. Squarf tahu hal itu karena diberitahu oleh Akainu sebelumnya dan Squarf percaya hal itu. Kelakuan Squarf tersebut membuat para kapten aliansi bertanya-tanya pada Shirohige. Ditambah keadaan mereka sedang terpojok. Untuk memutuskan perekaman, Aokiji pun membekukan Bogi dan lainnya. Krokodil juga emosi karena Shirohige malah ditusuk secara memalukan oleh bawahannya sendiri. Bahkan Maruko juga terus berpikir mengapa Shirohige dengan mudah tertusuk seperti itu. Tentunya tusukan itu sengaja diterima oleh Shirohige. Ia pun mengangkat lengannya, tapi bukan melukai Squarf, malah ia memeluknya bagaikan seorang anak. Ia pun mengatakan suatu hal pada Squarf, bahwa menyalahkan anak karena dosa ayahnya terlihat sangat konyol. Dibuktikan dengan perlakuan baik Ace pada Squarf selama ini. Seharusnya Squarf bisa melihat lebih jauh mengenai hal itu. Squarf hanya bisa meneteskan air mata, bahkan dengan lapang dadanya, ayah yang ia anggap tak membalas perlakuannya sama sekali. Malah Shirohige menunjukkan kekuatannya pada semua orang karena Sengoku telah bermain curang. Ia juga berteriak pada seluruh anak-anaknya karena kapal perang Angkatan Laut sudah dihancurkan di Teluk. Mereka bebas memilih untuk berperang atau tidak. Seketika semangat mereka pun kembali. Shirohige melompat ke medan perang dan mengerahkan semua pasukannya lagi. Angkatan Laut pun mengaktifkan dinding pengepung karena para bajak laut itu mulai mendekat ke alun-alun. Namun es di dalam teluk membuat dinding pengepung itu tak bisa naik karena terhalang. Squarf menyesal dan menangisi kelakuannya. Maka dari itu Marco memintanya untuk kembali bertarung saja. Para angkatan laut mundur ke alun-alun, sedangkan beberapa di antara mereka masih terus bertarung. Dengan kekuatan yang gila, Shirohige memiringkan lautan dan pulau itu. Jijik dayo. Hampir saja Luffy terjatuh ke dalam air dan dibantu oleh Jinbei. Akibat dari pukulannya yang kuat, getarannya hampir saja menghancurkan panggung eksekusi Ace.
Tapi para admiral menahan getaran itu. Sengoku pun terus memerintah bawahannya menaikkan dinding pengepung dengan menggunakan daya kota. Sehingga dinding itu menghalangi para bajak laut untuk menuju alun-alunnya. Dinding itu benar-benar keras, tapi ada celah karena tubuh Ors Junior menghalangi satu dinding di sana dan menghentikan gerak sistem dinding itu. Untuk memukul mundur semua bajak laut di area teluk, Sengoku memerintahkan Akainu menggunakan kekuatannya. Dan Akainu benar-benar merusak gerombolan bajak laut tersebut. Kazam! Sesuai! Kita! Di Sabaudi, orang-orang heboh dengan apa yang mereka lihat terakhir kali sebelum monitornya mati. Yang mereka tahu hanyalah Shirohige yang menumbalkan aliansinya demi menyelamatkan Ace. Para rookies yang menonton juga memiliki reaksi yang berbeda-beda. Konases? Wakukumade tukutuka. Tagata. Kenapa kah? Dengan kekuatan magmanya, Akainu membuat hujan meteor meluluhlantahkan pasukan Shirohige. Sekali lagi Shirohige mencoba menjebol dinding pengepung, namun hasilnya tetap sama. Sedangkan Akainu terus nge-spam meteornya sampai Moby Dick yang telah membawa perjalanan Shirohige puluhan tahun terbakar hangus. Rencananya yang berjalan mulus akan diteruskan dengan eksekusi langsung Ace. Para bajak laut juga tak bisa kemana-mana. Ada satu celah yaitu dinding yang tertahan oleh Ors. Tapi pastinya jika mereka lewat jalan satu-satunya itu akan langsung dibrandel oleh angkatan laut. Karena tak ada jalan lain, Luffy dan semua pasukan Shirohige memaksakan situasi buruk ini dengan memilih celah itu. Bahkan Luffy juga terkena meriam dan tenggelam pada es yang sudah mencair. Anehnya, Ors ternyata tiba-tiba kembali hidup. Luffy juga diselamatkan oleh Jinbei. Tentu saja dengan kekuatan terakhirnya, Ors menahan semua serangan yang dilancarkan angkatan laut. Mamoru Luffy terus meminta Jinbei melakukan sesuatu padanya. Dan tiba-tiba, Luffy didorong gelombang air buatan Jinbei dan masuk ke alun-alun menghadapi 3 admiral sekaligus. Tentu saja Luffy dihabisi oleh Kizaru. Tak mau menunggu waktu lama, Sengoku langsung memerintah para eksekutor memenggal Ace. Ace! Untungnya, pasir krokodil menyelamatkan Ace. Tak ada angin, tak ada hujan, krokodil yang awalnya hendak melawan Shirohige malah menyelamatkan Ace sekarang.
Tapi kenyataannya, krokodil hanya tidak ingin melihat para marin berhasil dengan tujuannya. Ia juga malah berselisih dengan Doflamingo saat ini. Ayo. Cimau jani kayo. Luffy juga terus berdiri dan berlari, tapi lawannya adalah para admiral. Wareno Jamau. Dan di posisi sekarang ada 3 orang yang berhasil masuk ke alun-alun, yaitu Luffy dan Marco. Satunya adalah Goldino yang menyelinap masuk ke markas besar. Ia berhasil selamat dari es Aokiji dengan kekuatan lilinnya. Dan sekarang semua bajak laut di luar dinding pengepung berenang menuju Oars. Tadi sangka inilah rencana Shirohige. Ia menyimpan satu kapal di bawah air dan menggunakannya untuk masuk membawa semua pasukannya ke dekat Oars. Dengan kekuatan terakhirnya, Oars menarik kapal itu masuk ke dalam alun-alun dan mereka semua berhasil sampai di sana. Oars juga terus ditembaki dan kembali tumbang. Di sini, Shirohige akan serius menghancurkan markas besar angkatan laut. Sengoku juga bersiap, karena pastinya ia akan ikut turun tangan. Saat semuanya sudah di alun-alun, Ivankov dan Jinbei masih ada di luar. Mereka berdua pun mengkhawatirkan Luffy yang tadi dilempar oleh Jinbei. Peperangan berlangsung kembali. Aokiji juga berusaha melawan Shirohige. Bagai cahine. Namun Jozu yang berhasil memukul Aokiji akan melawannya. Luffy yang berusaha ke panggung Ace malah dihadang oleh Momonga. Ditambah Kizaru juga terus memberikan damage untuknya. Hal ini juga membuat Garp khawatir. Kizaru juga menendang Luffy sampai ke cengkraman Shirohige. Bagaimana Pak? Melihat ada kesempatan, Kizaru akan melancarkan serangannya, tapi fokus mereka teralihkan oleh Ivankov dan Jinbei yang muncul dari atas dengan kepala yang besar. Luffy diserahkan oleh Shirohige untuk dirawat, tapi Luffy terus-menerus bertekad menyelamatkan Ace walau tubuhnya sudah tidak kuat sama sekali. Hei, nantuka Shirohige Akenoise no Kakas Kidaze. Shirohige akhirnya kembali menyerang, tapi ditahan oleh Akainu dan berduel kekuatan. Bahaya Baba, bisa lah. Sukses no. Natasita ne. Nah, shikata ne ga. Baku hantam terus terjadi, ditambah para aliansi berusaha menumbangkan pasifista satu persatu. Periungnya perang di alun-alun membuat Marco terbang mengarah pada Ace, tapi Garp menghalangi niatnya. Bonda, shimase.
Tuai Toranzo. Tori Tokyo dengan turunnya Garp tentu membuat para bajak laut ketar-ketir karena Garp adalah pahlawan angkatan laut. Ia juga yang menangkap Shiki si singa emas dulu ke Impel Down, yang mana Shiki adalah rival Roger. Itulah salah setai nara. Oh. Sementara itu, Ivankov fokus pada Luffy yang tergeletak di tengah-tengah pertempuran. Ace yang perasaannya campur aduk mengingat masa lalunya yang terus mencari tahu siapa itu Gold Roger. Respon dari setiap orang yang ia tanya benar-benar buruk. Tak jarang ia langsung menghajar orang yang ia tanya. Karena mental Ace sedang down, Ji-Chang berusaha berkomunikasi dengan Ace. Tapi Ace malah terus bertanya pada Ji-Chang, apakah ia pantas dilahirkan di dunia ini? Saat Ace menangis dan malah berharap untuk terus hidup karena melihat perjuangan ayahnya, adiknya, dan teman-temannya, Luffy meminta Ivankov buff hormon lagi. Masa? Gimai? Ipure? Saigo no tabamidara. Oshi. Di sisi lain, si Buggy yang tadinya beku berhasil meleleh karena air yang dilelehkan hasil meteor Akainu. Awalnya Buggy sadar bahwa Galdino sudah kabur, tapi gak masalah karena tujuannya sekarang terus mencari nama. Dalam duelnya, penyakit Shirohige malah kambuh. Tentunya ini jadi sasaran empuk Akainu menghajarnya. Ksotari. Yoru ichiban wo sore. Yone. Maruko dan Jozu juga terkena serangan Aokiji dan Kizaru. Kaino. Sedangkan di sisi Kobe, sebenarnya pengen join perang, tapi mentalnya beneran cetek. Kembali pada Luffy, Ivankov tak mau memberikan buffnya pada Luffy, karena resikonya bisa mati dan mau ditaruh di mana mukanya nanti jika ketemu sama Dragon. Karena terpaksa, Ivankov memberikan buff lagi kepadanya, dan tugasnya sekarang adalah memastikan si Luffy baik-baik saja. Go back there! Dua eksekutor pengganti pun telah dibawa ke panggung. Sedangkan Luffy dengan penuh semangat kembali berlari dan menghajar para angkatan laut. Dengan keberaniannya, Kobe berusaha menghalau Luffy, namun tetap saja kalah sekali pukul. Luffy kembali dihadang oleh dua pasifista. Untungnya Hancock membuat pasifista itu tak jadi menembakkan lasernya. Hancock. Ayo tuh, Hancock. Down the depan atas. Hancock. Odai. Si Marco yang hendak menuju Shirohige, ia malah kena borgo laut dan dihadang oleh wakil admiral. Jojo juga sama, ia setengah dibekukan oleh Aokiji. Jinbei terikat juga, dan Shirohige berhasil ditusuk oleh para angkatan laut. Keadaan benar-benar berbalik untuk sisi Shirohige saat ini. Tapi karena ia sangat kuat, ia tak mudah untuk ditumbangkan. Malah ia terus menyerang balik mereka semua. Dengan keadaan yang sebenarnya babak belur di ambang kematian, Shirohige bertekad untuk terus hidup sebelum melihat anak-anaknya sukses. Minau, konote. Para kapten divisi bersama Jinbei melindungi area belakang Shirohige dan mereka berniat mati demi ayahnya itu. Squad yang melihat mereka dari jauh hanya bisa diam dan pergi begitu saja. Para eksekutor juga sudah mengangkat bilah tombak mereka. Tapi tiba-tiba saja Luffy tersengaja mengeluarkan Hoshoko hakinya dan membuat semua lawannya tumbang.
Kekuatan Hosoku-haki itu membuat semua orang terkejut melihatnya dan tak heran karena darah dragon mengalir di tubuhnya. No. Otoga. Oyoshi yo. Aitsuki jamo. Teru ne. Ivankov juga sadar bahwa Luffy tak tahu menahu soal kekuatan yang muncul dalam dirinya dan tak heran ia bisa menarik banyak orang dan memihaknya. Penyerangan terhadap Shirohige yang dijaga oleh para kapten divisi juga terus berlanjut dan ini dijadi kesempatan Luffy untuk terus menerobos ke panggung eksekusi. Sai, boleh tak? Benar-benar. Dengan berbagai serangan yang ia dapatkan, Shirohige memerintahkan semua anaknya untuk membantu Luffy menuju panggung. Sekarang Shirohige jadi pusat yang diserang angkatan laut. Neomeni kakak, momoge, kamai na aikui, shibou sekai no kaisaku wa taisou wa koeraru todo, wori ga Shirohige o Di dalam hatinya, setelah tahu Luffy punya Hosoku-haki, ia pun ingin tahu tekad di dalam diri Luffy. Lagi-lagi Mihawk menghadang Luffy, namun hadangannya berhasil ditangkis Das Bones dan ia akan berduel dengan Crocodile. Awalnya pasifista juga terus menekan Luffy, tapi lagi-lagi Hancock melakukan hal yang sama sampai Sentomaru harus turun tangan. Di sisi baginya yang kepengen caper menghidupkan kembali dinding mushi visualnya, tapi dinding mushi itu sudah lemas dan tak bisa digunakan. Jinbei juga ternyata masih berada di belakang punggung Shirohige. Ia tak mengikuti perintahnya untuk menjaga Luffy karena ia bukanlah kru Shirohige, jadi tak perlu menuruti perintahnya. Karena sudah dekat dengan panggung eksekusi, Ivankov mengeluarkan Inazuma yang sedari tadi berada di rambutnya untuk membuatkan jembatan langsung menuju ke atas panggung. Dan buruknya, di atas jembatan yang Inazuma buat, Garp sudah menunggu Luffy di sana. Para angkatan laut berusaha menembak dari bawah pada Luffy, tapi berhasil dijegal oleh Hancock dengan alasan takut melukai Luffy dan kakeknya. Tentu saja Luffy sulit untuk melawan Garp karena ia adalah kakeknya sendiri. Ia juga sempat mengingat masa lalunya yang sering dilatih oleh sang kakek bersama para monyet. Walaupun kakeknya melatihnya sangat keras, tapi Garp menyayangi Luffy seperti kakek pada umumnya dan menafkahi Luffy dengan hasil kerjanya dari angkatan laut. Garp pun serius menantang Luffy dan menganggapnya musuh sekarang, tapi nyatanya Garp sengaja dipukul oleh Luffy sampai jatuh ke bawah. Dan akhirnya Luffy berhasil sampai di panggung eksekusi Ace. Luffy pun langsung mengeluarkan kunci yang diberikan Hancock saat ia hendak membukakan borgol batu lautnya. Sengoku menggunakan kekuatan budaknya. Dengan cepat Kizaru juga menembak ke arah kunci Luffy dan malah patah. Nah, di sini untungnya ternyata salah satu eksekutor yang pingsan bangun dan ternyata dia adalah Galdino. Karena Sengoku hendak menghantam mereka, Galdino melindungi Ace dan Luffy menggunakan kekuatannya untuk menahan semua itu.
Alhasil panggungnya roboh dan mereka terjatuh ke bawah. Alasan Galdino melakukan penyamaran seperti itu karena ia teringat Bon Clay yang rela berkorban demi Luffy. Ia pun ingin sepertinya dan menghargai persahabatan mereka. Galdino langsung membuat kunci dari lilinnya dan memberikannya pada Luffy, tapi puluhan meriam mengarah pada mereka. Yang ternyata Ace berhasil terbebas dari borgolnya. Stop! Stop! Bakal negeri ini. Selamatnya Ace tentu membuat para bajak laut senang. Ditambah Ace juga tak menyangka pada akhirnya diselamatkan oleh adiknya. Mereka pun bertarung bersama sekarang. Siapa? Tata, oke, Jonah. Takcik dia. Oh, bahkan Ace juga melakukan perannya untuk melindungi Luffy. Ia berduel dengan Aokiji. Sebelum beberapa pasukan angkatan laut juga keteteran akibat perlawanan para bajak laut itu. Makanya Akainu terus menggerus semangat mereka. Untuk membantu pelarian semua bajak laut, Square datang dengan Moby Dick yang dipaksa berlayar di daratan. Hal itu juga dilakukan Square untuk menebus kesalahannya pada Shirohige dan siap mati demi semua teman-temannya. Namun hanya dengan satu tangan saja Shirohige menghentikan Moby Dick yang dibawa Square. Singkat. Shirohige menghentikan pengorbanan Square. Ia pun mengumandangkan perintah terakhirnya pada semua bawahannya untuk pergi dari sana. Semua anak-anaknya yang tahu bahwa ayah mereka akan mengorbankan dirinya untuk mati di perang saat ini terus berteriak. Baginya ia hanyalah sisa-sisa dari era yang telah lewat. Makanya ia akan all in pada perang saat ini. Dengan kekuatannya, Shirohige benar-benar akan menghancurkan Marineford. Para bajak laut juga berusaha pergi dari sana sembari meneteskan air mata mereka. Sedangkan di sisi Galdino, ia diburu oleh angkatan laut, namun berhasil kabur dengan kekuatan lilinnya. Para penonton di Sabaody juga kecewa karena tayangannya terputus. Yang terakhir mereka lihat hanyalah isu pengkhianatan Shirohige pada aliansinya saja. Di sisi Buggy, mereka masih terus mencari cara untuk menaikkan pamor si Buggy. Ditambah Denen Mushi-nya juga malah mengkerut. Tapi karena kehokiannya lagi, Denen Mushi itu kembali bisa diaktifkan. Tapi lagi-lagi si Buggy malah menayangkan dirinya sendiri. Utusan Shirohige dalam mengorbankan dirinya agar semua anak-anaknya bisa kabur. Namun Ace sangat mengganjal dengan keputusan itu. Yang ia bisa lakukan hanyalah menempelkan keningnya pada dataran yang ia pijak. Dan tentu saja ia bahagia sebagai anak dari Shirohige. Orang-orang di Sabaody terus marah-marah karena kamera menyerot pada Buggy terus. Sedangkan Ace dan Luffy dibantu oleh Jinbei kabur dari sana. Tapi tentu saja seorang Akainu tak akan membiarkan mereka lolos. Akainu langsung memprovokasi Ace dengan mengatakan yang tidak-tidak soal Shirohige yang tidak bisa setara dengan Roger. Tentu saja hal itu membuat Ace benar-benar marah. Tapi kekuatan Ace sama sekali tak sebanding. Aigun no washi ga yu no mo nanjou de manzoku shite tan ja kurai de eiyu migi no sabari yo nere. Skeptapai kaizoku da! Kono jidai no na! Jadi Rumaja Mas karena Ace dan Luffy yang jadi incaran utama, Akainu akan menghajar Luffy terlebih dahulu. Tapi nyatanya Ace malah mengorbankan dirinya untuk melindungi Luffy.
Akainu yang berhasil melubangi Ace membuat panik semua orang. Maruko juga malah terkena borgol laut dan terpaksa mereka harus melawan Akainu untuk melindungi Ace dan Luffy. What? Kayak... Yo... Hola! Tuh, master mukuya! Lagi jiwa Arisu. Shirohige juga hendak membantunya, tapi Kizaru berhasil melukai lengannya. Tiba! Omae wa moto shite ita. Tiba! Untungnya, Goldino diseret untuk membuka Marco, dan Garp yang hati nuraninya ingin menyelamatkan cucu-cucunya itu dihentikan oleh Sengoku. Garp juga meminta Sengoku untuk terus menahannya agar dirinya tidak membunuh Akainu. Nani? Yuki Sengoku Bakabe. Marco dan Vista juga berusaha menahan Akainu, sedangkan Ace benar-benar tak bisa ditolong. Yo mikir. Oh no. Luffy juga meminta Ivankov menyuntikkan hormon yang ia biasa pakai, tapi Ivankov mengatakan hal yang sama, bahwa Ace tak bisa diselamatkan. Paham? Udah nih, sudah. Dalam detik-detik kematiannya, ia mengingat masa lalunya. Sejak dulu, Ace selalu menanyakan mengenai eksistensi dari hidupnya. Ia juga selalu berpikir bahwa dirinya tak memiliki keinginan untuk hidup. Jika bukan karena Luffy dan Sabo, ia juga ingin melihat Luffy menggapai mimpinya. Dan tujuannya hidup hanyalah mencari jawaban dari pertanyaan yang selama ini ia cari. Saat peperangan terus berjalan, Ace terus mengatakan jawabannya, bahwa Shirohige, Luffy dan semuanya adalah jawaban dari pertanyaan itu sendiri, karena telah menerima orang yang memiliki darah iblis sepertinya. Lalu tak lama kemudian, Ace pun mati. Umarete kita, omae. Matinya Ace membuat Luffy berteriak sampai pingsan. Kesedihan itu juga dirasakan oleh rekan-rekannya yang lain. Begitu juga dengan Garp dan Shirohige. Saat meratapi kesedihan itu, Akainu langsung menyerang Luffy. Untungnya, Marco menghalanginya dan memerintahkan semuanya untuk pergi dari Marineford dan melindungi Luffy sebagai ganti kehilangan Ace. Karena jika Luffy mati, maka akan menandai nama bajak laut Shirohige. Yarane! Tadakai wa Mugiwara no inochi to. Tak tinggal diam, Shirohige juga tiba-tiba ada di belakang Akainu dan mereka melakukan duel dengan Shirohige yang kritis. Tapi sayangnya, Shirohige terkena pukulan Akainu. Kekuatan Shirohige benar-benar gila. Dengan masa yang sudah tak prima dan tubuh yang benar-benar kritis, ia masih bisa lebih unggul daripada Akainu. Gempa yang dibuat Shirohige membuat datarannya terbelah dan memisahkan semua bajak laut dengannya. Disinilah Shirohige akan mengorbankan diri sepenuhnya dan membantai para angkatan laut.
Ya, Turkish banget. Tapi di tengah pelarian para bajak laut dan pembantaian terhadap angkatan laut, bajak laut Kurohige dengan para bawahan barunya yang ia dapatkan di Impel Down datang. Mereka adalah penjahat terkeji, yang saking kejinya keberadaan mereka dihapuskan. Kru baru Kurohige adalah San Juan Wolf, Avano Pizarro, Vasquez Shot, Katarina Devon, dan Shiryu. Tentu saja kedatangan Teach menggemparkan kedua sisi yang sedang berperang. Ya, sini media Sengoku juga mempertanyakan mengapa bisa mereka ke sana. Tentunya hal itu dijawab oleh Lafitte yang sebelum mereka ke Impel Down sudah menghipnotis penjaga gerbang keadilan. Dengan segala rencananya, Teach mengatakan bahwa ia sudah tak memerlukan gelar Shichibukainya lagi. Tapi Shirohige tak banyak bicara, ia langsung menyerang semuanya di sana. Hai, patutatan. Shirohige pun meminta pertanggungjawaban Teach atas kematian divisi keempat mereka, dan tentunya duel antara Shirohige dan Kurohige terjadi di sini. What? Berubah. Kau Luminonorif. Udah ya sih, orang ya, bingung nolik saya mau cizilin kok. Apa? No, kasih. Sarete ketabes, kuat apapun kekuatan kegelapan Teach, pengalaman Shirohige lah yang berbicara. Umur tak bisa dibohongi, ditambah Shirohige sudah masuk ke mode kritisnya. Tetap memaksakan tubuhnya, kru Kurohige tak tinggal diam. Shirohige diserang habis oleh mereka di depan para kapten divisinya sendiri. Dia cewek. Shirohige sempat mengingat masa lalunya saat bersama Roger, di mana saat itu Roger mengatakan bahwa umurnya sudah tak lama lagi. Roger juga dengan senang hati memberitahukan cara pergi ke Loftel padanya. Namun walaupun Roger memberitahunya, Shirohige tak tertarik pada hal itu dan tak ada niatan pergi ke sana. Daripada menanyakan hal tersebut, Shirohige lebih menanyakan nama Roger yang menyandang di tengah namanya. Karena beberapa kali ia menemui orang yang menyandang nama itu. Roger pun sebagai musuh lamanya memberitahu hal tersebut. Peluru mereka pun habis ditembakkan pada tubuh Shirohige. Mereka pun menganggap Shirohige telah mati. Tapi nyatanya belum. Malah Shirohige mengatakan suatu hal, bahwa setidaknya bukan Teach-lah orangnya. Tekad yang diwarisi Roger walau bukan Ace yang memiliki darah asli, tekad itu tak akan pernah padam. Pasti ada seseorang yang mewarisinya. Itulah yang membuat tekad itu tak pernah terputus sepanjang zaman. Dan suatu hari di masa depan nanti, orang yang membawa ratusan tahun di bahunya dan menentang dunia ini secara terang-terangan akan muncul. Ia juga mention Sengoku bahwa sesuatu yang pemerintah dunia takuti suatu hari nanti pasti akan datang. Perang besar yang melibatkan seluruh dunia. Dan saat seseorang menemukan harta karun itu, dunia akan kacau balau. Dan hari itu tentu pasti akan datang. Dengan lancang ia pun berteriak bahwa One Piece benar-benar ada. One Piece lah. Yuruse. Lalu Shirohige mati dan menutup perjalanan panjangnya. Baginya, keluarga lebih berharga daripada harta karun yang dicari banyak orang. Makanya, ia sangat berterima kasih pada putra-putranya. Oh. Ini nanti Enggak. Meski sudah mati, tubuhnya sama sekali tak goyah dan bagaimana ia menjatuhkan musuh-musuhnya dengan luka sebanyak itu, benar-benar menunjukkan ialah sang monster. Tusukan pedang yang ia terima dalam perang kali ini berjumlah 267 tusukan. Luka tembakan api berjumlah 152 luka. Luka akibat meriam berjumlah 46 luka. Meski begitu, di punggung yang sangat kokoh itu selama ia hidup sebagai bajak laut, sama sekali tidak pernah menerima luka sedikit pun. Lagi-lagi berita heboh tersebar ke seluruh dunia. Bajak laut Shirohige gagal menyelamatkan Ace, si putra Roger. Lalu berita mengenai kematian Shirohige itu sendiri. Satu persatu insiden besar dalam sejarah ini disaksikan oleh mereka yang berada di Sabaudi sambil menelan ludah tanpa sepatah kata pun. Berumur 72 tahun,
Dulu di lautan ini, dialah yang bersanding sejajar dengan Raja Bajak Laut. Kapten Bajak Laut Shirohige, sang bajak laut besar Edward Newgate, di Teluk Marineford, di mana armada besar bajak laut Shirohige berperang melawan markas besar Angkatan Laut dan aliansinya Oka Shichibukai. Ia pun tewas, tapi sepertinya peperangan tak akan begitu saja usai, karena Kurohige dan semua krunya berada di sana. Sementara itu, semua kru bajak laut Shirohige terus berusaha kabur dari sana. Akainu juga masih bisa bertahan di bawah retakan. Buggy juga berusaha kabur sebisa mungkin, sedangkan Kurohige memulai rencananya. Ia dan semua krunya menutup mayat Shirohige yang berdiri tegak. Kurohige tuh mana Jinbei terus berlari sembari membawa Luffy yang kritis. Saat hendak diburu oleh pasifista, Hancock lagi-lagi menghancurkan pasifista itu. Menurutnya seharusnya peperangan sudah usai karena Ace dan bahkan Shirohige sendiri telah mati. Bahayanya lagi, Aokiji membekukan lautannya agar para bajak laut tak bisa kabur. Dan Akainu yang terus memburu Luffy menghadang Jinbei dan lainnya. Menkai Pakatanenga Omotora Momosko. Untuk menyelamatkan Luffy, terpaksa Ivankov dan Inazuma berusaha sebisa mungkin mengulur waktu, sedangkan Teach keluar dari balik kainnya. Gimana boy ini? Kita swasta saja. Jinbei kamu katakan kau kena Sibiru. Sama. Omat. Ia pun tertawa dan menunjukkan apa yang telah ia perbuat, yang ternyata Kurohige berhasil mencuri kekuatan buah gura-gura milik Shirohige. Semua orang bingung bagaimana bisa ia melakukannya dan juga bagaimana Teach bisa memiliki kekuatan dua buah iblis. Menurut Marco, Teach memiliki struktur tubuh yang berbeda dari manusia biasa. Mungkin itulah yang menyebabkan ia bisa menggunakan kekuatan dua buah iblis. Dengan kekuatan gilanya, Kurohige mengumandangkan kalimatnya yang membuat semua orang ketakutan, bahwa saat ini adalah eranya. Tentu ia akan melawan Angkatan Laut, pemerintah dunia, dan bajak laut sekalipun. Dengan dua kekuatan buah iblisnya, Teach mampu menjatuhkan mental para Angkatan Laut di Marineford. Namun Sengoku sang Buddha berusaha melawan Kurohige. Satu demi satu, mental Angkatan Laut kembali terbentuk dan mereka mulai memburu para bajak laut yang kabur. Akainu yang berhasil lolos dari hadangan Ivankov dan Inazuma mengejar Jinbei dan memukulnya hingga terpental. Shishi! Bahkan buruknya, pukulan Akainu menembus tubuh Jinbei dan mengenai Luffy. Saat hendak mengeksekusi Luffy, krokodil yang tak mau Pramarin berhasil menang di peperangan kali ini menghempaskan Jinbei dan Luffy. Muja Taiha Sof Satu huning no sechiman koitsu no omoi ni. Dan mereka terpental mengenai Buggy yang sedang kabur di area peperangan itu. Untuk menghadang orang yang berbahaya ini, Marco dan para kapten divisi bersejajar dengan krokodil melawan Akainu. Sekian terjadi di dua tempat, Sengoku melawan Kurohige dan Akainu melawan Marco dan para kaptennya. Di bawah laut muncullah kapal selam milik Law. Karena sesama bajak laut, ia berniat menyelamatkan Luffy dan Jinbei. Tapi di sini Buggy tak terlalu percaya pada mereka. Kedatangan Law tentu diketahui oleh para angkatan laut. Mereka langsung mempredeli Law yang masih terus membujuk Buggy untuk menyerahkan Luffy dan Jinbei.
Sementara para kapten divisi masih menahan Akainu, dan bala bantuan angkatan laut semakin banyak berdatangan. Duel antara Sengoku dan Kurohige dibantu oleh Burgess, tapi Garp ikut turut tangan menangani mereka. Kurohige no keisei no seichou. Jibu ga aru. Akhirnya Teach menggunakan gura-guranya untuk menenggelamkan Marineford. Seorang di Sabaudi juga terkena imbasnya. Mereka dihimbau untuk evakuasi karena ada potensi tsunami hasil dari gempa di Marineford. Sedangkan Kobe, ya benar-benar kena mental. Seharusnya perang sudah berakhir dan tujuan angkatan laut telah selesai dengan mengakhiri hidup Ace dan Shirohige. Namun peperangan malah terus berlanjut. Seakan mereka bernafsu untuk membantai para bajak laut. Hal tersebut dirasakan juga oleh Tashigi dan Smoker. Karena suasananya semakin chaos, Buggy tak punya pilihan lain selain melempar Jinbei dan Luffy pada Law. Di tengah-tengah pertarungan gila itu, Kobe memberanikan dirinya untuk menghalangi Akainu. Sembari menangis, dia mengatakan bahwa perang seharusnya sudah berakhir karena korban semakin banyak, baik pada angkatan laut maupun bajak laut. Akainu tampak tak peduli akan hal itu dan mulai melancarkan pukulannya, tapi seseorang berhasil menangkis serangannya itu. Dan ternyata Akagami no Shanks, seorang Yonko sudah berada di Marineford. Tentu kedatangan Shanks membuat semua orang heboh. Yokaihe. Nani mo suru na? Kuma. Yutao. Karena bajak laut hati yang dipimpin Law adalah para dokter, mereka pun siap melakukan pembedahan. Tapi Law juga masih terkejut melihat adanya Yonko lain di medan perang. Semua orang juga bingung mengapa Shanks bisa ada di sini, padahal pertikaiannya dengan Kaido baru terjadi kemarin. Buggy terkejut melihat rekan lamanya ada di sana. Shanks juga meminta Buggy mengantarkan topi Luffy padanya. Awalnya ia menolak, tapi karena diiming-imingi peta harta, ia pun mau mengantarkan topi jerami itu. Saat Law hendak masuk ke kapal selamnya, Buggy buru-buru melemparkan topi ke Luffy padanya. Shanks juga tak mau buru-buru bertemu dengan Luffy walau merindukannya. Ia lebih menunggu janji Luffy suatu saat nanti. Law akhirnya terus melakukan operasi. Sedangkan Aokiji langsung membekukan lautan di area itu sehingga kapal selam Law terkena imbasnya. Ditambah Kizaru juga berusaha mengejar mereka. Di sisi Hancock, dia terus memerintahkan perangkatan laut untuk mengejar Luffy. Walau sebenarnya tujuannya berbeda dengan angkatan laut, tapi para kru di sana terus mengerjakan perintah Hancock. Bagian balik pada Shanks marah-marah karena ditipu oleh Shanks. Yang ujung-ujungnya reuni mereka jadi tontonan bagi semua orang di sana. Shanks juga memerintahkan Moroku dan para kapten divisi untuk mundur dan menghentikan peperangannya. Mihawk yang tahu Shanks datang juga langsung pergi karena tidak ada kesepakatan untuk Shichibukai melawan Shanks sekarang. Shanks juga bergumana pada semua orang yang ada di sana untuk menghentikan peperangannya. Jika masih ada yang masih mau berperang, maka ia akan jadi lawannya. Hampir saja terjadi bentrok antara Shanks dan Teach, namun karena Teach sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, ia memilih mundur dan pergi. Setelah dirasa semuanya berhenti, Shanks memasukkan pedangnya lagi. Ia pun mengatakan bahwa mulai dari sekarang, mereka semua harus mengikuti apa yang ia katakan. Dengan disaksikan semua orang, Shanks akan menguburkan Shirohige dan Ace agar tak dipermalukan oleh angkatan laut. Awalnya beberapa angkatan laut menolak, tapi Sengoku setuju akan hal itu. Dengan ini, peperangan pun telah berakhir. Begitulah peperangan terbesar sejak dimulainya era bajak laut. Perang besar Marineford telah berakhir, dan peristiwa ini akan dikenang dalam sejarah. Dai Kaizoku Jidai. 歴史に深く